Penonton dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kisah yang dikisahkan oleh Allah pada ayat yang menceritakan tentang satu negeri yang diberi nikmat kesuburan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun bila mana seorang itu, penduduk negeri itu salah guna akan nikmat yang diberikan oleh Allah, boleh diambil nikmat tersebut bila-bila masa. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang keberkatan satu negeri yang dengan keberkatan yang diberikan kepada negeri itu akan menjadi sebab suburnya negeri tersebut. Dan bila mana diangkat keberkatan daripada satu negeri, akan mengundang malapetaka kepada negeri itu juga. Ianya tidak terhad suburnya satu negeri atau keberkatan yang didapat oleh negeri berdasarkan dengan kepandaian pentadbiran sahaja. Karena keberkatan bukanlah dibuat oleh seseorang untuk didapat, tetapi keberkatan itu adalah satu pemberian dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab yang demikian, Allah memberikan perumpamaan beberapa negeri yang ada sebelum zaman baginda Rasulullah SAW yang menjadi contoh kepada sejarah peradaban manusia sepanjang zaman untuk mencontohi apa yang berlaku kepada zaman-zaman yang terdahulu. Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً. Ceritakan wahai Rasulullah Muhammad tentang satu negeri. Negeri ini aminatan mutmainnah, yakni aman dan juga tentram. Ya'tiha rizquha ragadan, rezekinya datang melimpah ruah, yakni bermakna kekayaan negeri itu, sumber kekayaannya luar biasa. Ya'tiha rizquha ragadan, yakni tanamannya subur sehingga rakyatnya itu memanfaatkan daripada suburnya tanah lebih daripada keperluan mereka. yakni luar biasa nikmat itu diberikan oleh Allah kepada negeri tersebut. Namun penduduk negeri yang diberikan oleh Allah suburnya tanah sebagai simbol suburnya ekonomi, sebagai gambaran kekuatan ekonomi. Karena selalunya as-samarat, buah-buahan ini ialah, kalau dulu tidak ada sistem macam zaman sekarang dengan canggihnya teknologi, ada bursa saham, ada sistem perniagaan antara bangsa melalui online saja, ekspor import dengan meluas dan grafiknya cukup tinggi, keuntungan yang boleh dapat dalam bentuk keuangan, defisit negara bergantung kepada trading yang terjadi di dalam dan juga luar negara, sehingga mereka bersaing untuk memperkuat perekonomian di dalam, yang sebahagian daripada mereka memiliki sifat rakus dan tamak, bukan hanya cukup untuk membangun negaranya berdiri di kaki sendiri, namun ingin mencaplok negara luar atau ingin menjajah negara lain. Penjajahan bukan bersifat ketenteraan, namun penjajahan bersifat perekonomian. Sehingga persaingan antar negara yang sedang bersaing daripada aspek perekonomiannya demi tujuan untuk mencaplok negara luar, ingin menindas negara luar, ingin menguasai negara luar, menjadi negara itu arogan, menjadi negara itu zalim, menjadi negara itu diktator, bukan hanya di negaranya, tapi negara orang pun juga. Kalau dahulu kita melihat
peperangan yang terjadi antara dua negara besar yang dua-dua rakus untuk melebarkan sayap kekuasaannya melalui rampasan wilayah dengan peperangan demi peperangan, yaitu Rom dan juga Persia. Digambarkan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim peperangan itu. Bahkan di dalam Al-Quran ada surat dinamakan surat Ar-Rum. Alif Lam Mim, ghulibatur Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin lillahi al-amru min qablu wa min ba'du wa yawma idhin yafrahul mu'minuna binasrillah. Alif Lam Mim, ghulibatur Rum. Rum kalah dalam peperangan. Fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Di kawasan tanah yang rendah, yang mana setelah kekalahan ini mereka akan menang. Bermakna Rom berperang dengan Persia, kalah. Setelah peperangan ini akan berlaku peperangan yang akan datang. Pada peperangan yang akan datang itu, Rom akan menang kepada Persia. Masa berlakunya peperangan yang akan datang setelah kekalahan yang dialami oleh Rom, bid'i sinin. Bid'i sinin ini antara 3 sampai ke 10 tahun di antara itu. Dan memang pun menjadi kenyataan setelah kekalahan Rom peperangan melawan Persia, setelah beberapa tahun dikatakan 7 tahun, berlaku peperangan sekali lagi di mana Rom memenangi peperangan tersebut. Wa yawma idzin yafrahul mu'minuna binasrillah. Pada saat Rom memenangi peperangan melawan Persia, kaum mukminin bergembira dengan pertolongan Allah kepada Rom, yakni kegembiraan ini nisbah kepada bantuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rom, disebabkan oleh karena masih adanya di kalangan Rom orang-orang yang beriman kepada kitab Injil yang ianya merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun sedikit banyak ada perubahan pada kitab-kitab mereka. Penonton dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, antara Persia dan Rom sebagai negara berkuasa atau adik kuasa yang memiliki sifat arogan, yang ingin melebarkan sayapnya di mana saja, tidak boleh berjumpa dengan satu kawasan yang ada penduduk, ada penghuni, melainkan dia akan melebarkan pengaruhnya, nufuz, kekuasaannya, nak tunjuk kehebatan masing-masing, sehingga satu wilayah dicaplok oleh Persia, esok perang diambil oleh Rom. Falhasil, karena rakusnya negara-negara yang berkuasa, negara-negara kecil akan menjadi korban. Ma ashbahal al-yawm bil bariha. Alangkah sesuatu itu menyerupai apa yang berlaku hari ini dengan hari semalam, yakni dengan apa yang berlaku zaman kita sekarang. Daripada kerakusan negara-negara yang memiliki kekuatan daripada berbagai macam aspeknya untuk menguasai negara luar dengan istibdad, dengan sistem diktator. Namun kalau dahulu penguasaan itu adalah melalui kekerasan, peperangan, ketenteraan, persenjataan, namun zaman sekarang adalah cukup dengan menguasai tulang belakang negara, yaitu aspek perekonomian. Sehingga negara yang tidak memiliki iktifa'ud dzat, tidak memiliki kekayaan sendiri di dalam negaranya, walaupun negara itu kaya, tapi kekayaannya di luar, di negara luar. Dia bukan kaya di negaranya, dia banyak bergantung dengan negara luar. Bila mana negara-negara yang kekayaannya berada di luar tidak memiliki kekayaan di dalam negaranya sendiri, bila-bila masa negara itu boleh runtuh, bila-bila masa boleh hancur, disebabkan tidak berdiri di atas kaki sendiri. Perlu belajar daripada apa yang berlaku kepada kerajaan Mesir satu ketika dahulu di zaman Nabi Yusuf. Di saat
7 tahun berlaku musim kemarau panjang, kebuluran yang panjang, negara-negara atau daerah-daerah di luar Mesir menderita karena kelaparan. Namun Mesir steady dengan iktifa'udz dzat, dengan kekayaan yang ada pada mereka yang disimpan pada 7 tahun yang subur tadi. Orang lain kebuluran, Mesir menikmati kenikmatan yang luar biasa. Di saat orang kelaparan, rakyat Mesir dapat makan dengan cukup. Di saat orang mati, orang-orang Mesir melakukan kegiatan keseharian seperti biasa karena simpanan makanan negara cukup untuk rakyatnya. Kalau kita melihat dalam sejarah atau kisah yang dalam surat Yusuf ini, akan diceritakan kemudian adik-beradik Nabi Yusuf datang pergi ke Mesir untuk membeli makanan dengan membawa barang mereka untuk ditukarkan membeli makanan. Untuk apa? Daripada tempat daripada Palestina pergi ke Mesir untuk nak membeli makanan, kalau bukan oleh karena pada waktu itu kebuluran atau kemarau panjang dan keringnya tanah di seluruh kawasan menyeluruh termasuk di Mesir. Namun di tempat-tempat lain menderita, Mesir sudah ada persiapan makanan untuk rakyatnya. Mereka datang ke Mesir untuk membeli makanan sebab tak ada makanan di tempat mereka. Penonton dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kisah yang dikisahkan oleh Allah pada ayat yang menceritakan tentang satu negeri yang diberi nikmat kesuburan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun bila mana seorang itu, penduduk negeri itu, salah guna akan nikmat yang diberikan oleh Allah, boleh diambil nikmat tersebut bila-bila masa. Wadrib lahum mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah. Ceritakan wahai Rasulullah Muhammad akan satu negeri di mana negeri itu aman, tentram, ya'tiha rizquha ragadan, tanahnya subur, yakni ekonominya kuat. Kemudian fakafarat bi'an'umillah, mereka kufur dengan nikmatnya Allah. Ketika nikmat Allah disikapi dengan kufur, tidak disyukuri, nikmat digunakan untuk bermaksiat, membazirkan rezeki. Fakafarat bi'an'umillah, ketika berlaku yang sedemikian kufur nikmat, fa'adzaqahumullah libasal khawfi wal ju' bima kanu yasna'un. Allah pakaikan kepada mereka pakaian takut dan lapar karena perbuatan mereka sendiri. Ungkapan yang diungkapkan oleh Allah pada ayat ini dipakaikan. Pakaian ini lekat dengan tubuh badan yang menyentuh kepada kulit. Maksudnya adalah rasa takut itu menyelubungi badan mereka sendiri. Bukan hanya takut di luar. Kalau orang takut di luar merasa aman di dalam. Tetapi oleh karena takut itu umpama pakaian yang lekat dengan badan, di mana saja orang berada, di situ dia merasa takut. Dipakaikan oleh Allah pakaian takut di mana saja, dan juga lapar di mana saja, bima kanu yasnaun, sebab perbuatan mereka sendiri. Ya, pada hakikatnya yang berkuasa di atas muka bumi ini adalah Allah. Tiada sesiapa yang berkuasa di atas muka bumi ini melainkan kekuasaannya relatif dan bukan secara hakikat ia berkuasa. Kalau bukan karena ada orang yang menyokong dia untuk berkuasa, dia tak akan berkuasa. Walihada di dalam dalam Al-Quranul Karim, innal arda lillah, ini bumi Allah punya. Yurithuha man yasha, akan diwariskan oleh Allah kepada siapa yang dikehendaki. Terkadang yang dikehendaki dengan kehendak yang baik, terkadang yang dikehendaki dengan kehendak yang tak baik.
Allah memberikan kerajaan kepada Fir'aun. Allah juga memberikan kerajaan kepada Namrud. Allah juga memberikan kerajaan kepada Sulaiman. Allah juga memberikan kerajaan kepada Nabi Allah Daud alaihi wassalam. Allah juga memberikan kerajaan kepada Dzulkarnain. Idzan pada zat kekuasaan dan kerajaan itu sendiri bukanlah menjadi ukuran utama lebih daripada sikap amanah kepada kekuasaan yang diberikan oleh Allah yang menjadi keutamaan bagi seseorang bila mana diberi kuasa. Hada perkara yang perlu untuk disedari bila mana seseorang mendapatkan kedudukan tertentu. Tidaklah dilihat kedudukan itu sebagai peluang baginya untuk bangga dengan jawatan, lebih daripada melihat kepada jawatan itu apa yang patut dibuat melalui jawatan tersebut yang boleh bermanfaat, karena jawatan pada hakikatnya adalah satu pertanggungjawaban kepada Yang Maha Raja Subhanahu wa ta'ala.